Jadi makna kata ini Ibu bagi ada denotasi, konotasi, sinonim, dan antonim. Jadi untuk denotasi dan konotasi ini adalah makna yang berbeda ya. Jadi kalau denotasi itu dari umum, sedangkan kalau konotasi itu makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Misalkan seperti ini, denotasinya adalah dia adalah wanita cantik gitu. Kemudian rumahnya itu luasnya 250 meter persegi. Jadi memang benar-benar keadaannya seperti itu. Memang benar-benar dia cantik, dan memang benar-benar rumahnya itu seluas 250 meter. Sedangkan kalau konotasi, dia contohnya seperti ini, dia adalah wanita yang manis gitu. Nah, manis kan diibaratkan biasanya gula gitu kan. Sedangkan konotasinya dianggap sebagai wanita yang manis gitu. Lebih kepada makna yang khusus gitu ya. Rumah itu sangat luas. Jadi luasnya itu tidak bisa terlihat seberapa luas, tidak dideskripsikan lagi gitu ya. Oke, kemudian ada abstrak dan konkret. Nah, seperti dari katanya aja, konkret, abstrak. Konkret ini yang nyata, sedangkan abstrak itu yang tidak bisa kita lihat. Contohnya di sini mobil dan gagasan, atau meja sama saran. Jadi mobil sama meja kan bisa kita lihat, sedangkan gagasan dan saran itu tidak bisa kita lihat ya. Oke. Sekarang dari ruang lingkup ada umum dan khusus. Makna umum dan makna khusus. Jadi seperti kata melihat gitu ya. Kata melihat itu khususnya bisa seperti melotot, melirik, mengintip, menatap, memandang. Sama-sama semuanya melihat. Jadi secara umum kata-kata yang tadi itu adalah melihat. Sama seperti kata-kata yang di bawah lagi. Jatuh misalkan. Jatuh itu bisa terpeleset, terjengkal, terjengkelingkir, tersungkur gitu. Jadi tapi kata umumnya adalah kata jatuh ya. Oke. Yang selanjutnya adalah penulisan kata. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan, ada baku dan tidak baku. Sebelum kita masuk kepada penulisan kata, apa sih kata baku dan kata tidak baku? Ayo. Oke, jadi kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia ya. Sedangkan yang tidak baku adalah yang tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi untuk menentukan bahwa kalimat itu baku atau tidak, dengan cara kita melihat di dalam kamus apakah kata tersebut tersedia atau tidak ya. Oke, contohnya seperti ada beberapa kata di sini yang menunjukkan baku dan tidak bakunya suatu kata. Ada di sini ada kata aerobik gitu. Biasanya kan kita dengarnya aerobik ya kan, padahal sebenarnya kata yang sebenarnya itu adalah aerobik ya. Kemudian ada juga beberapa kata di sini yang biasanya selalu kita ucapkan dengan kata tersebut, padahal kata tersebut tidak adalah termaksud ke dalam kata-kata yang tidak baku. Misalkan karir gitu, padahal kata bakunya adalah karier gitu kan, walaupun sebenarnya yang kita ucapkan adalah karir gitu. Kemudian ada khawatir, sebenarnya dalam yang bakunya itu adalah khawatir ya. Biasanya yang kita ucapkan aku khawatir gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga seperti apa ya di sini lagi yang bisa menjadi contoh. Oke, biasanya ada nih kata yang seperti ini, Februari gitu ya. Padahal sebenarnya kata sebenarnya itu adalah Februari gitu kan, bukan Februari gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kata-kata yang sering kita ucapkan adalah kata-kata yang sebenarnya tidak baku, tapi tidak perlu harus kita bakukan juga hal-hal yang kita ucapkan, karena kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar kita mengucapkan kata-kata yang mungkin merujuk kepada kata-kata yang tidak baku, tidak apa-apa, yang penting mereka saling memahami. Jadi ketika kita berada di suatu lingkungan, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut gitu loh. Kita harus membaur dengan lingkungan tersebut. Jadi mempelajari kata-kata mereka, kemudian mempelajari budaya mereka. Jadi
ketika kita berkomunikasi pasti akan lancar atau pasti akan sampai apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka gitu ya. Jadi itu untuk diksi dan diksi atau pilihan kata. Jadi untuk diksi ini gunakanlah pemilihan kata yang baik dan benar gitu. Sesuaikan pada kapan kalian berbicara, di mana kalian berbicara, dan kepada siapa kalian berbicara gitu ya. Jadi jangan semaunya saja gitu, jangan semaunya saja. Kita tetap harus melihat situasi dan kondisi yang ada, dan juga kepada siapa kita berbicara. Tidak mungkin kan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih di atas atau dosen kita mungkin atau rektor kita berbicara seperti kita berbicara kepada teman misalkan, nggak mungkin kan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kepada siapa kita berbicara, di mana kita berada, dan kapan kita melakukan komunikasi tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan berkomunikasi atau tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita menjalin sebuah komunikasi terhadap lawan bicara kita gitu. Karena ketika kita salah berkomunikasi, kemungkinan yang akan terjadi adalah lawan bicara kita akan salah paham, dan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi yang akan berdampak juga kepada kita. Jadi lebih baik kita menghindari ya, kita lebih baik menghindari dengan melakukan pilihan kata atau diksi yang tepat gitu, sesuai keadaan dan kondisinya. Paham ya? Oke, jadi untuk diksi sekian dulu penjelasan tentang diksi ya. Jadi hal-hal yang harus kalian ingat adalah seperti tadi yang Ibu jelaskan, bahwa pemilihan kata atau diksi haruslah tepat penggunaannya. Ya, di mana kalian berbicara, kepada siapa. Tadi kan ada ketepatan, kesesuaian, kecermatan. Jadi ketiga unsur ini harus diperhatikan gitu, karena memang hal ini yang sangat berpengaruh kepada pilihan kata atau diksi yang kita pakai. Ketika kita menggunakan diksi yang salah atau pilihan kata yang salah, maka yang terjadi juga akan menjadi salah paham, salah dalam berkomunikasi. Jadi gagasan atau pemikiran yang kita ingin sampaikan tidak sampai ke mereka gitu, atau kalau kalaupun memang tidak sampai, bisa juga dia salah kaprah gitu ya, salah yang sampai ke mereka gitu ya, malah hal yang bertolak belakang mungkin yang sampai gitu kan, karena menggunakan diksi atau pilihan kata yang tidak tepat gitu ya. Jadi sebaiknya ketika menggunakan pilihan kata atau diksi haruslah tepat, cermat, dan sesuai dengan konteks yang ada. Jangan sampai kita menjalin komunikasi tanpa tahu pilihan kata yang mana yang harus digunakan. Makanya kita harus lebih belajar lagi, atau kosakata kita harus lebih banyak lagi. Itu ya. Sampai jumpa.